Selamat datang di perjalanan menuju kehidupan yang lebih kuat dan bermakna. Apakah Anda pernah merasa kehilangan arah atau terjebak dalam rutinitas yang tak berujung? Bayangkan, jika Anda memiliki kunci untuk membuka ketenangan pikiran Anda, akan mudah bukan? Hari ini, kita akan mengeksplorasi filosofi-filosofi yang mampu membangkitkan semangat dan memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Siapkan diri Anda untuk menemukan cara baru melihat dunia dan menemukan kekuatan dalam diri Anda yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Mari kita mulai dengan perjalanan ini bersama-sama. Filosofi yang bakal membuat hidupmu jauh lebih kuat. Pastikan kamu nonton sampai habis. Yang ketujuh, bikin kamu ngeri. 1. Belajarlah untuk bertahan sendirian, tanpa ada orang yang membantu ataupun menemani. Semua orang akan pergi, entah itu kamu yang pergi atau orang lain yang pergi. Sebelum itu terjadi, yuk belajar mandiri dari sekarang, mulai dari hal-hal kecil seperti nyuci baju sendiri, nyuci piring, masak, sampai kamu tidak lagi ketergantungan sama orang lain. Ringan rasanya jika kita sudah bisa hidup sendiri. Mau kemanapun tak lagi takut. Ini juga memudahkan Anda untuk mengatasi tantangan hidup tanpa selalu mengandalkan orang lain. Yang kedua, semakin Anda tidak peduli, maka semakin bahagia hidupmu. Bener banget, saya pun begitu. Tiap hari buka YouTube Studio, berharap videoku bisa naik. Ternyata yang nonton cuma itu-itu aja. Sakit rasanya. Bikin video susah-susah, gak ada yang nonton. Semakin dipikirkan, semakin ruwet mumet pikiran. Iya, kalau yang dipikirkan itu bisa didapatkan. Lah ini, susah bet. Lain halnya jika tidak peduli. Entah bagaimana, ada aja jalannya, hal-hal yang kita tidak sangka itu datang. Bener gak? Ya seperti yang saya alami sekarang. Saya bikin video, ya udah bikin video aja. Mau rame atau enggak, yang penting saya sudah berusaha. Dan akhirnya apa? Pikiran tenang, bebas tanpa ada beban. Dan gak disangkanya, videoku berangsur naik lagi. Yang ketiga, latih dirimu supaya tidak mudah tersinggung. Memiliki sifat mudah tersinggung berdampak negatif pada kehidupan kita. Ketegangan dalam hubungan, stres sendiri, hilangnya kesempatan. Berlatih supaya tidak mudah tersinggung memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental, emosional, dan sosial. Jika Anda termasuk orang yang suka tersinggung, coba deh jangan langsung respon. Tenang, atur napas, duduk, dan kenali pemicunya apa. Kalau kita sadar itu salah kita, ya udah akui. Kalau yakin itu bukan kesalahan dari kita, bisa diomongin baik-baik dan hindari memicu keributan. Indah rasanya jika kita hidup aman, damai, dan tentram. Yang keempat, bahagia adalah bukan tentang mendapatkan semua yang kita mau, tetapi kebahagiaan adalah tentang bagaimana kita menikmati dan mensyukuri apa yang telah kita miliki. Alih-alih melawan atau mengeluh tentang apa yang telah terjadi, kita belajar untuk menerima dan bahkan mencintai peristiwa yang datang dalam hidup kita. Baik atau buruk, dengan menerima takdir kita mengurangi penderitaan dan menemukan ketenangan batin. Setiap kejadian adalah bagian dari rencana yang lebih besar, dan tugas kita adalah menjalani peran kita dengan sepenuh hati. Yang kelima, terimalah kesulitan sebagai guru terbesarmu, karena itu bisa membentuk ketangguhan dirimu. Hal-hal yang justru tumbuh lebih kuat ketika kita terkena tekanan, ketidakpastian, atau kekacauan. Alih-alih hanya bertahan atau menjadi rapuh, kita bisa menjadi lebih kuat dengan cara mencari tantangan, belajar dari kegagalan, dan terus beradaptasi. Setiap kali kita menghadapi kesulitan, kita memiliki kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Yang keenam, cari ilmu dan pengetahuan tanpa henti, karena kebijaksanaan akan membimbingmu. Dengan terus mencari ilmu dan pengetahuan, Anda tidak hanya meningkatkan kualitas hidup pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang ketujuh, waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Habiskan dengan bijak pada sesuatu yang benar-benar penting, yang benar-benar membuatmu bangun, seperti mengingat kematian. Yap, mengingat kematian. Ini bukan tentang menjadi muram, tetapi tentang menghargai hidup yang kita miliki sekarang. Dengan mengingat kematian, kita bisa lebih menghargai setiap momen, lebih berani mengambil resiko, dan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting.
Kesadaran akan kepanaan kita membuat hidup dengan lebih intens dan bermakna, menghindari penundaan dan ketakutan yang tidak perlu. 8. Cari kedamaian dalam kesendirian, karena disitulah jati diri dan kedamaian batin berada. Caranya bagaimana? Setiap orang itu beda-beda cara, termasuk saya pribadi gitu ya. Diam diri sambil ngopi, ngudud, duduk di tempat yang tenang sambil merasakan indahnya hidup. Kalau cek bahasa Sunda nama ngararasakeun lah. Atau Anda pun bisa melakukan hal ini untuk menemukan kedamaian dalam kesendirian. Meditasi dan mindfulness, menikmati alam, aktivitas kreatif, membaca dan belajar, menulis jurnal, refleksi diri dan spiritualitas, menciptakan ruang pribadi, berlatih rasa syukur.